Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97,8 FM EMC Bang HS, apa kabar? Sedulur Bang HS dimanapun Anda berada. Hai, selamat malam Sugeng Dalu, apa kabar? Ketemu lagi di talkshow dan juga podcast kesayangan kita semuanya. Tentunya di gelaran beres bedah resep Hasan Sabila. Untuk edisi malam kali ini kita sudah bersama dengan sang formulator dan juga motivator herbal kita, Bang HS. Sapa-sapa dulu buat teman-teman yang ada di rumah di 97,8 FM EMC Bang HS, ataupun yang ada di TikTok kami di Hasan Sabila, ataupun yang ada di Facebook dan juga yang ada di YouTube kami di Hasan Sabila Official. Jangan lupa teman-teman untuk di-follow akun kami semua yang di TikTok ataupun di YouTube biar panjenengan tahu kalau misalkan nanti kita membuat video baru ya. Baik, sedulur Bang HS, kita akan mendapatkan ilmu baru lagi nanti dari Bang HS yang sudah bersama dengan Mia Kayu Manis di malam kali ini. Ada di sisi sebelah kiri saya. Selamat malam Bang HS. Malam juga Mia, malam juga kepada semua fans Hasan Sabila, sedulur EMC. Oke Bang, malam kali ini akan ada satu tema yaitu tentang bagaimana terjadinya katup jantung bocor. Nah, ini cukup lumayan ngeri ya Bang ya. Kalau ngomongin masalah jantung, organ yang paling penting dari tubuh manusia. Karena biasanya nyun sewu ketika organ atau jantung itu berhenti, makalah berhenti juga kehidupan manusia, seperti itu. Nah, kalau ini Iya, mengalami kebocoran seperti apa, nanti akan Bang Hans bahas. pelajaran pada malam hari ini adalah terjadinya katup jantung bocor. Nah. Nah, bocor itulah yang menyebabkan penyakit. Ketika mengalami bocor, tidak bisa nutup, buka terus, maka dia akan mengalir terus. Yang tadinya sudah keluar, masuk kembali, keluar, masuk kembali. Itu bocor namanya. Nah, pelajaran pada malam ini, bisakah tumbuh-tumbuhan untuk menutup kebocoran itu agar tidak dipasang ring? Katup jantung itu sendiri, Bapak dan Ibu, itu struktur yang berbentuk daun pintu satu arah. Daun pintu satu arah. Jadi Begitu darah masuk, tutup. Keluar, tutup. Itu satu arah. Bocor, ini terjadi dua arah. Ini namanya bocor. Oh, kalau terjadi dua arah ini Ini namanya bocor. Baik. Dia kan mengatur aliran darah di dalam 4 bilik, 2 kiri, 2 kanan. Tugasnya yang lain adalah mengalirkan kepada pembuluh darah besar atau disebut aorta. Pembuluh darah besar, aorta, yang dia mengusung banyak oksigen. Nah, itu tadi kan hubungannya dengan tadi kan, dengan tumbuh-tumbuhan tadi, Pak. Kenapa dibutuhkan banyak hijau daun? Ternyata itu untuk menyimpan oksigen, Pak, yang dihirup kita di saat malam hari. Kemudian Bapak dan Ibu, kembali lagi, fungsi daripada katup jantung, Yes. tadi sudah saya katakan, Mbak ya, menutup dan membuka saat jantung berdetak. Jadi Bapak, detak jantung kan ada, Pak, tek 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 ya, detak jantung ya. Setiap detiknya ada detak jantung. Itu ada aliran masuk, tutup, aliran masuk, tutup. Tapi kalau bocor, tidak bisa detak, tidak tertentu, Pak. Jadi detaknya ini bisa cepat atau bisa lambat. Kalau itu bocor. Dan fungsi katup jantung ini, dia dapat memastikan darah mengalir ke satu arah. Jangan sampai terjadi dua arah atau darah balik.
Itu yang dimaksud dengan pengertian katup jantung bocor. Kemudian kalau kita melihat pelajaran secara dasar Pak ya, tentang jenis katup jantung itu, yang pertama itu ada katup jantung trikuspid. Dia terletak di serambi kanan dan bilik kanan, fungsinya mengalirkan darah dari serambi kanan ke bilik kanan. Oke. Itu trikuspid. Ada yang kedua, jenis katup jantung yang disebut katup mitral. Mitral yang Ya, mhm. itu terletak di antara serambi kiri dan bilik kiri. Fungsinya sama, mengalirkan darah yang kaya oksigen dari serambi kiri ke bilik kiri. Mmm. Yang katup mitral itu tadi. Sekarang yang ketiga adalah katup pulmonal. Pulmonal ini terletak di antara serambi kiri dan arteri pulmonalis. Fungsinya apa? Mengalirkan darah dari bilik kanan ke paru-paru, membawa oksigen. Maka hubungannya dengan pulmonal ini, kalau memang ada kebocoran pada katup pulmonal, pasti orangnya akan sesak napas. Oh, menyebabkan sesak nafas ya, Bang, ya? Iya, karena dia Oke. membawa oksigen ke Mhm. paru. Mmm. Artinya, kalau ini terjadi, oksigen tidak sampai ke paru karena ada tingkat kebocoran. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu adalah katup aorta di antara bilik kiri dan aorta atau pembuluh darah besar. Berfungsi mengalirkan darah paling kaya oksigen ini Pak. Dari bilik kiri ke aorta. Untuk apa? Untuk disebarkan ke semua tubuh. Ini tugasnya aorta. Sampai mata, sampai rambut, sampai ujung kaki dialirkan. Nah, jika bermasalah pada katup aorta, ada kebocoran di situ, bisa jadi mata mengalami kebutaan. Waduh, sampai bisa mengalami kebutaan ya, Bang, ya? Aorta nih Pak ya, yang saya Hmm, katakan. Ini bisa mengalami kebutaan. baik. Nah, jika kesimpulan saya Pak, jika Bapak divonis ada kebocoran katup, Bapak tanyakan katup yang mana. Agar kita mudah untuk meracik tumbuh-tumbuhan ini. Mengarah ke satu penyakit. Jelaskan katup yang mana. Karena masing-masing katup berbeda fungsi di dalam kerja metabolisme. Katup jantung bocor, kondisi ketika salah satu dari empat Pak ya, maka tadi saya tanyakan di antara empat ini. Dari keempat katup jantung menutup rapat dan menyebabkan darah mengalir balik kembali, keluar langsung kembali ke ruang jantung sebelumnya. Oh, Gambarkan seperti pintu terbuka sirkulasi udara keluar masuk. Begitulah kebocoran. kemudian, Bang, biasanya apa sih yang menyebabkan katup jantung itu bocor? Satu, ada kelainan bawaan sejak lahir, kelainan.
bukan karena turunan dari orang tua. Beda ya, kelainan sama keturunan. Keturunan. Ini jadi kelainan bawaan lahir. Nah, yang kedua proses penuaan, tapi presentasinya sedikit kecil, Pak. Yang ketiga penyakit jantung rematik. Jantung rematik ini begini loh, Pak. Kerusakan katup jantung yang disebut permanen akibat dari demam rematik, reaksinya dari autoimun. Nah, yang keempat jantung koroner. Siapapun juga kalau sudah ada riwayat jantung koroner ini pasti dia akan mengalami ada kebocoran. Yang kelima kerusakan dari otot jantung. Yang keenam kekurangan oksigen. Ini sangat berbahaya ke paru-paru karena ada kebocoran pada katup jantungnya sehingga oksigen yang beredar jadi kurang. Yang ketujuh ada penebalan otot jantung. Yang kedelapan kebiasaan distolik rendah. Distolik itu bagian bawah, Bu. Kan kalau Ibu tensi kan atas itu disebut sistolik. Ya. Nah, distolik ini dia yang itu tadi, Bu, yang ada tek tek detak jantung. Ini distolik. Kalau ada kerusakan itu distolik pasti rendah. Kalau distolik paling minimal, paling setidak-tidaknya 60, Bu ya. Nah, kesembilan ada paparan radiasi kimia. Nah, itu dia. Radiasi kimia itu bisa kita ketemukan di mana-mana, itu biasanya di pabrik-pabrik sih, Bu. Pabrik-pabrik kimia. Jarang tidur, suka begadang. Ini bisa menyebabkan jantung itu bocor atau tingkat kelelahan jantung yang bisa membuat jantung itu menjadi bocor karena dia bekerja keras selama kita tidak tidur. Nah, yang ke-11 ada penebalan kapur darah, ada tumpukan kapur karena kita hobi dengan jenis-jenis kapur, ada kalsium, ada kacang-kacangan, ya, yang membuat purin itu menumpuk di dalam darah kita. 12 terlalu banyak konsumsi obat-obatan kimia. 25 tahun tanpa henti. Terlalu banyak, terlalu lama. Yang ke-13 ada riwayat kolesterol tinggi. Itu bisa berbahaya juga untuk katup jantung menjadi bocor. Yang ke-14 kekurangan kalsium. Kekurangan kalsium. Oke. Ya, itu kekurangan kalsium bisa menyebabkan jantung itu jadi lemah atau terjadi bocor. Itu ya. Jadi penyebab-penyebabnya itu tadi Mia yang Oke, berarti ada 14 bagaimana penyebab katup Ya. jantung bisa bocor. ya, Tadi sudah dijelaskan banyak sekali sama Bang AS ya, termasuk tadi ada kelainan bawaan lahir, bukan keturunan ya. bukan. Oke, kemudian Bang, efeknya kalau terjadi katup jantung bocor, itu apa saja Bang? Untuk organ atau untuk tubuh yang bisa dirasakan? Kalau kita berbicara tentang efek katup jantung bocor itu ada 11, Bu, yang saya temukan. Seperti yang pertama, sirkulasi darah tidak normal. Ya, sirkulasi darah karena dia terbuka, Bu. Tidak normal. Nah, yang kedua, jika sirkulasi darah tidak normal, jantung bekerja lebih keras. Oke. Yang ketiga, gagal jantung. Artinya jantung ini sudah betul-betul lemah, tidak mampu lagi memproduksi oksigen, mengompak oksigen yang berputar di dalam tubuh. Kemudian keempat, efek katup jantung bocor itu adalah sesak napas. Sesak napas ini terjadi karena oksigen yang dibawa ke paru terhambat. Nah, yang kelima, jantung berdebar. Keenam, nyeri pada dada.
Ketujuh ada mata makin kabur. Nah, yang kedelapan muncul vertigo secara tiba-tiba. Yang kesembilan nyeri tulang belakang. Berikutnya ada otot tubuh, semua otot tubuh terasa kaku. Baik leher, baik badan, baik perut, baik betis maupun tangan, semua otot jadi kaku. Nah, yang ke-11, terkadang mata itu gelap. Terkadang mata gelap ini begini, Bu. Sekarang Ibu seret gelap. Tiba-tiba bisa lihat lagi. Itu sudah tanda-tanda ada kelainan pada katup jantung. Nah, itulah efeknya Ibu. Maka yang saya sampaikan ini, saya nyampaikan apa adanya, Bu. Saya tidak pernah akan menutup-nutupi. Kalau memang adanya itu yang saya dapatkan, ya itu yang saya sampaikan. Karena itulah yang saya jumpai dari ribuan pasien yang berbeda-beda keluhannya. Sehingga saya simpulkan seperti itu. Oke, baik. Bang, kalau tadi efeknya, nah resiko yang mungkin bisa terjadi untuk penderita, Bang, apa saja kira-kira? Kalau resiko bagi penderita katup jantung itu seperti paru-paru kekurangan oksigen, kulit nampak biru kehitaman, ya, karena kulit juga kurang oksigen, kehabisan tenaga, tensi tidak stabil, dan nadi lemah atau denyutnya lemah risikonya. Nah, yang keenam, detak jantung tidak teratur. Yang ketujuh, otot jantung lemah. Yang kedelapan, mata menjadi kering, tadi sudah saya sampaikan. Risiko yang kesembilan, tidak bisa berkonsentrasi. Selanjutnya yang ke-10, kehilangan kekebalan tubuh, maka ringkih, orang seperti ini gampang sakit. Yang ke-11, sering diare. Diare. Oh. Nah, yang ke-12, sering terjadi pendarahan. Jadi bisa lewat hidung, bisa lewat BAB, bisa lewat telinga. Bahkan yang paling ngeri adalah darah keluar lewat kornea mata. Nah, yang ke-13, Mia, tidak kuat untuk berjalan karena semua vitamin tidak sampai ke organ tubuh manusia. Itulah risiko-risiko Bapak dan Ibu penderita katup jantung bocor. Sehingga jangan kita sepelekan bahwa ternyata kehidupan manusia itu sangat butuh dengan hijau daun Wow, dan itu dia. ikan laut. Nah, kalau tadi Bang Ayah sudah memberikan apa? Hijau daun ataupun ikan laut, apakah resepnya juga nanti ini termasuk ikan laut, Bang, nanti untuk resep katup jantung ini, Bang? Sangat berhubungan, Mia. Wow, apa itu, Bang? Kalau saya membuat resep untuk katup jantung bocor ini, Bu, saya butuh teri medan yang vitaminnya kaya. Ya. Terus kemudian ada kerang hijau. Teri medannya itu nanti sejumput secukupnya. Kerang hijau itu 4. Kerang hijau. Ini sekali buat, Bu, ya. Ada kulit kayu waru. Kulit kayu waru ini dikenal dengan kayanya oksigen. Dia bisa menyimpan oksigen. Kulit kayu waru. Oke. Ambil 10 cm persegi. Mhm. Dan masoyi. Ini juga ambil 10 cm persegi. 10 cm. Nah, airnya 4 gelas dijadikan 2 gelas. Oke, berarti ini bisa dicampur ya, Bang, ya? Bisa. Nah, ini saya jadikan untuk produk khusus ya, Oke. untuk bocor jantung. Oke, ada produk khusus ya, Bang, ya? Iya. Oke. Ini khusus nanti via tanya-tanya lewat DM aja produknya apa, karena biasanya produk-produk khusus ini memang, tidak bisa kita share ya, Bang, ya. Baik. Oke, Bang, ini secara singkat ini terima kasih nih teman-teman yang ada di TikTok yang sudah komen-komen ya. Halo, selamat malam dari Pak Supoyo. Bang AS, untuk Arda kok diminum malam hari sebabnya apa? Arda itu kan penghancur, Pak. Gini, Bapak pagi kan sudah makan.
siang sudah makan, ya Mmm. kan? Terus makan malam lagi. Di sini adalah sumbatan dari Tumpukan ya, pagi Bang, ya, ya, tumpukan, tumpukan kan. Dihancurkan ketika malam hari Bapak tidur, pagi sudah larut bersama urin atau BAB. Oke. Begitu Pak maksudnya. Oke, terima kasih dari Kak Pejalan Sunyi, Bang, untuk dada yang sakit kalau tangan gerak, mungkin ototnya, Bang, Kalau dada heeh, itu sakit, kalau kalau tangannya tangannya sedang gerak. oke, ini yang hubungan dengan ada yang belikat itu kan dikenal juga sebagai tulang lempeng segitiga, tulang lempeng segitiga. Ini sering terjadi kalau kita memang tidurnya selalu miring terus, atau kita sering angkat-angkat berat, atau kita pernah jatuh tapi pas nyongkok gini pakai tangan. Nah, pada saatnya, pada berapa tahun kemudian dia akan muncul sakit itu. Nah, ini hubungannya dengan otot. Maka Oke. produk kita namanya Jipen dan T-shirt. Oke, gitu ya. Bang, kalau penyebab kulit telinga dan kulit kepala kering dan gatal. Kulit, Kepala, telinga, kulit telinga dan kulit kepala kering dan gatal. ini perpaduan antara protein dan oksigen. Jadi kalau ini mudahnya gini, saya pernah juga mendapatkan pasien seperti ini. Saya hanya ngasihkan ada jus kentang sama selada keriting. Tiap pagi saya suruh buat itu karena ini ada oksigen dan protein yang bagus di kentang itu. Ada vitamin C Jus juga. kentang dan selada keriting. Iya, Mhm. cukup dengan itu maka dia akan pulih lagi. Oke. Baik, sedulur Bang AS dimanapun Anda berada, demikian tadi, sudah kita membaca beberapa dan akhirnya kayaknya kita harus pamit ya, Bang, ya. Terima kasih, Bang AS. Sama-sama ya. Baik, sedulur Bang AS dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan singkat bukan singkat ya, obrolan yang luar biasa, ilmu-ilmu yang sangat, keren ditularkan dari Bang AS kepada kita semuanya dan ini menjadi, semoga panjenengan juga bisa menggetok tularkan kepada saudara ataupun sedulur yang lain. Terima kasih, Mia Kayu Manis pamit. Terima kasih buat teman-teman yang ada di YouTube, TikTok, maupun Facebook dan di 97.8 FM EMC Bang AS. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.